dapat 2P kuadrat dikurang 4P. Colong gambar grafiknya. Nah, kita masukin dulu ya. Untuk keseimbangan QD sama dengan QS, langsung masukin QD dan QS. Terus dapat 3P kuadrat kurang 4P kurang 16 sama dengan 0. Nah, untuk derajat 2, N-nya ini ya. Ini contoh dari line ya. AX dengan bentuk umum fungsi kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini yang tadi saya bilang rumusnya. Minus B. Langsung dimasukin aja dalam rumus karena di sini dijelasin udah dapat A-nya berapa. A-nya 3, B-nya minus 4, dan C minus 16. Langsung masukin dalam rumus ya. Masukin dalam rumus lebih gampang kan. Didapat ini dapatnya nggak bulat ya, 3,1. Ini yang positif. Cari yang positif bukan yang negatif. Karena kita pakai yang positif. Nah, dengan P-nya 3,1 dapat QD-nya 6,4. Makanya untuk keseimbangan dapat eh jumlah dan harga keseimbangan. Q jumlah 6,4 dan harganya 3,1. Nah, di sini dia menjabarkan cara menggambar. Untuk kurva permintaan ini berarti parabola atau hiperbola. Dapat titiknya itu 0 bersinggungan dengan sumbu Y, sumbu P ya, dengan Q-nya 0, 4 dan minus 4. Kemudian cari titik maksimum dan minimum. Ini saya pernah ngasih kan hari Jumat kemarin. Tapi kemungkinan ini nggak keluar di modul deh. Nggak, ini lebih gampang untuk menjelaskan. Tapi di modul kayaknya nggak ada keluar harus. Ini cara menggambarnya gimana. Nah, kan sebelumnya kita udah belajar gimana menggambar. Dicari dulu titik potong dengan sumbu P, cari titik potong dengan sumbu Q, dapatnya ini, kemudian ditarik titik maksimum atau minimum itu puncaknya parabola ya. 1 dan 2. Menggambarnya jadi lebih gampang. Ini ini titik keseimbangan tadi yang didapat. Ini yang kita biasanya di modul dicari titik keseimbangannya ya dan tentukan fungsi penawaran atau permintaan. Tapi dengan cara step-step tadi itu kita bisa gambar dengan lebih akurat untuk ininya. Tapi karena di modul kita juga nggak akan disuruh menggambar. Cuman tetap aja di contoh soal diminta untuk gambar ya. Nah, oke. Kita lanjut ke total revenue. Total revenue itu apa? Fungsi quantity dan price. Modul halaman berapa? Enggak. Tapi ini penjabarannya biar lebih ngerti harusnya. Total revenue ini dari sudut pandang produsen ya. Dia akan menerima berapa banyak yang terjual, quantity dan harga. Untuk fungsi permintaan yang menurun, harga P itu tidak tetap. Sehingga kurva TR itu sama dengan Q kali P merupakan fungsi non-linear. Misalkan ada fungsi permintaan P sama dengan A dikurang B Q, di mana A dan B lebih besar dari 0, positif, maka kurva permintaannya TR sama dengan AQ kurang BQ
Q kuadrat. Ingat, kalau kuadrat berarti parabola yang terbuka ke bawah. Nah, untuk ini parabola yang terbuka ke bawah. Jadi total revenue ini tahu titik puncak. Titik puncak rumusnya A per 2B A kuadrat untuk sumbu vertikal A kuadrat per 4B. Untuk horizontal A per 2B. Ini grafik fungsi permintaan untuk total revenue. Parabola yang terbuka ke bawah dan memotong sumbu Q di titik 0. Nih. Dan di titik A per B. Ini. Titik puncaknya A per 2B dengan sumbu ordinatnya seperti ini. Ya. Untuk latihan soal nomor 6. Saya nggak lihat contoh soal, tapi latihan nomor 6 di tes formatif. Tes formatif. Halaman 624. Diketahui permintaan Q tambah 2P sama dengan 10 atau P-nya dibuat di sebelah kiri, dapatnya 5 dikurang setengah Q. Nah, untuk penerimaan total revenue P kali Q, berarti ini masukin aja P, ini langsung dikali Q. Dapat 5Q dikurang setengah Q kuadrat. Perpotongan dengan sumbu Q terjadi pada Q0. Nah, kemudian AB-nya ini berapa? A per B-nya itu berapa? A-nya dapat 5 dan B-nya itu setengah. Ini, setengah. Kemudian titik puncaknya A per 2B dan dengan ordinat A kuadrat per 4AB. Ini A-nya 5, berarti 5 kuadrat per 4 dikali B setengah. Dapatnya titik puncaknya 5 dan 12 setengah. Tahu ya cara ngerjainnya, tinggal memasukin rumusnya dan rumusnya harus dihafal ya. AQ kurang BQ kuadrat. AQ kurang B kuadrat. Oke. Jadi tinggal hafal titik puncaknya. Kalau di soal di tes formatif total revenue ada nggak? Biasanya yang ditanya fungsi permintaan, penawaran, harga dan jumlah keseimbangannya berapa, dan tentukan fungsi ini. Total revenue ada di nomor, kalau tes formatif nggak ada ya. Kita lanjut ke kegiatan belajar 2, itu kurva indifference. Kurva indifference itu definisinya ini sebenarnya dari teori perilaku konsumen, yaitu teori utility ordinal. Kurva yang menunjukkan titik-titik kombinasi jumlah barang X dan jumlah barang Y. Jadi ini barang.